Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatimmus shalihat wa bidzikri habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tatanazzalur rahamat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala khairil kainat Sayyidina Muhammadin asyrafil bariyat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirat, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, saya paling senang kalau lihat orang-orang yang semangat hadir majelis ilmu. Paling senang lihat ibu-ibu, bapak-bapak yang hatinya ini mempunyai ikatan kuat dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir di tempat yang mulia ini pulang membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa berkah dari Allah Subhanahu wa taala, membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang hadir di tempat yang mulia ini, yang berkumpul di tempat yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, insya Allah nanti di akhirat kita dikumpulkan bersama di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ini enggak biasa ceramah bahasa Indonesia. Saya kalau ceramah bahasa Jawa. Nggih, tapi saya enggak tahu bahasa Tuban. Sami nggih. Sami mawon. Nggih, pun. Lah kula niki mboten iso basa Jawa yang alus. Isone sing kasar. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa nggih, Pak. Ngapunten nggih. Sing penting sampean lak paham nggih. Masih yo gawe basa Cina lek paham yo gak apa-apa nggih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis seperti ini adalah tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Majelis seperti inilah yang menolak bala yang turun dari langit. Kalau bukan karena perkumpulan seperti ini, ajur Indonesia. Indonesia ajur. Berkat perkumpulan seperti ini, berkat orang-orang seperti panjenengan yang istiqomah sholawatan, istiqomah membaca zikir, selalu ingat kepada Allah, ingat kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipending turunnya bala, diselamatkan kota kita berkat perkumpulan seperti ini. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, ada satu malaikat, innalillahi malaikatan yatufun fit tariqil tamisuna ahla dzikir. Allah punya malaikat nggih. Malaikat niki kathah, banyak. Kerjaane macam-macam. Ada satu malaikat yang kerjaannya keliling. Ndek embong, ndek dalan. Goleki wong-wong sing seneng maca dzikir, mencari orang-orang yang suka zikir, mencari orang-orang yang seneng maulitan. Ketika sudah dapat, seneng malaikat ini dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, wong-wong Tuban lek minggu isu istiqomah maulitan. Orang-orang Tuban kalau minggu pagi istiqomah membaca maulid, memuji kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tanya kepada malaikat, apa yang diminta oleh orang-orang itu? Apa yang mereka minta? Surga ya Allah.
Apa yang mereka takuti? Apa yang mereka hindari? Neraka ya Allah. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Langsung Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam haditsul qudsi, mereka orang yang duduk di majelis ilmu nggih adalah kaum yang tidak akan rugi orang yang duduk di situ. Nggih. Sampean hadir di majelis ilmu seperti ini dalam keadaan semangat, waduh luar biasa pahalanya. Apalagi ikhlas. Jangan lagi seperti itu. Sampean teko majelis, sampean datang maulidan, gak golek pahala, mek golek mangan. Timbangan itu ku sego pecel larang-larang. Mending aku tak teko maulidan, lumayan oleh roti ambek banyu. Gak niat maulidan, tidak niat memuji Nabi Muhammad, tetap mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangno sing niat. Apalagi yang dari rumah perjalanan jauh sepeda motoran ambek kademen, niatnya apa? Untuk memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak iso dibayangno pahalane. Tidak bisa kita bayangkan pahalanya. Insya Allah pujian kita sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku keutamaannya majelis maulid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada beberapa poin penting sing sampean gak oleh lali. Nggih, ada beberapa hal yang kita tidak boleh teledor. Apa? Kebanyakan orang zaman sekarang, naudzubillahi min dzalik, bertakwa kepada Allah ketika di majelis. Lek wayane teko majelis wangi, kena, khusyuk. Ketika pulang dari majelis gak karu-karuan, sing togelan, judi, naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai majelis ini kita khusyuk hanya ketika di majelis. Harus ketika kita pulang kita bawa apa yang disampaikan oleh penceramah, harus dibawa dan harus kita amalkan. Ojo sampai sudah diajari, sudah diberi ilmu, akan tetapi mokong. Ngerti mokong? Tasik nakal, masih senang maksiat kepada Allah, masih senang melanggar perintah Allah Subhanahu. Jangan sampai. Usahakan majelis yang kita hadiri merubah hidup kita, jadi tambah akhlak. Nggih. Maksiat ditinggalkan, jadi lebih takut kepada Allah, jadi lebih cinta kepada Nabi Muhammad. Jadi hadirnya kita di sini bukan cuma duduk, tapi membawa manfaat untuk diri kita. Nggih. Ma'asyiral hadirin, maksiat niku bahaya. Kenapa saya bilang seperti itu? Penyakit niku wonten loro hadirin. Penyakit niku ono loro. Ada penyakit zahir, ada penyakit batin. Apa contoh penyakit zahir? Lek tak sebutno sampai menisuk gak mari. Diabetes, nggih, asam urat yang banyak orang-orang alami. Pegelinu, ngeluh, geliyeng, pilek seperti saya sekarang niki rodok pilek nih. Itu penyakit zahir. Gimana orang mengatasi penyakit zahir? Nang dokter berobat. Waras. Gampang kalau penyakit zahir. Tapi ada penyakit batin. Nopo? Ma'asil galep, penyakit niki sing paling jahat. Idza asal abdu nakatallaha nuktatan sauda fi qalbih. Ketika seorang hamba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di hatinya akan diberi titik hitam. Jadi ketika kita semua di sini yang hadir maksiat, berarti atine sampean di titik ireng, diberi titik hitam. Lek maksiat maneh dititiki maneh. Kita maksiat lagi dikasih titik lagi. Kalau tobat dihapus titik. Tapi kalau enggak tobat penuh. Titik hitam tersebut akan penuh sampai hatinya menjadi hitam. Kalau sudah hatinya hitam, teko maulid gak ero rasa enake, dinasehati gak bisa, diajak tobat susah. Kenapa? Sudah penuh hitamnya. Sudah telat, kudu amputasi. Maka dari itu hadirin, mumpung belum kebe irenge,
mumpung hati kita belum penuh hitamnya, monggo dihapus. Caranya taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, imtithalul awamir wajtinabuz zawajir. Kita lakukan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, dan kita jauhi segala larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, nggih, saiki tak preteli maksiat-maksiat iki tak preteli. Saya akan menyebutkan beberapa maksiat sing sering dilakoni ambek orang Indonesia. Lek wong Tuban gak ero aku. Biasane orang-orang paling seneng maksiat-maksiat niki. Ada beberapa yang maksiat hati, ada yang beberapa maksiat dohir. Maksiat hati, ma'asyiral hadirin, yang paling berbahaya adalah hasud. Ngerti hasud sampean? Ngerti nggih? Napa hasud? Hasud itu adalah mangkel atau benci lek koncone sesama muslim mendapatkan kenikmatan dari Allah. Delok rupane akeh sing seneng hasud. Hasud itu benci, mangkel lek ndelok koncone sesama muslim diberi kenikmatan oleh Allah. Satu orang tetanggane tuku motor, tetangganya beli mobil. Walah, motor ngutang ae kemenyek. Maling iku, nyolong iku paling duwike. Tak dongakno dicolong montore. Itu contoh orang-orang hasud. Itu sudah sering terjadi di antara kita. Setiap orang diberi kenikmatan mangkel. Bukan tambah seneng tapi mangkel, benci, gak seneng. Sifat hasud ini memakan amal ibadah kita, dipangan ibadah sampean kalau punya sifat hasud. Entek, rijik, digerogoti titik-titik. Nah, niki wonten setunggal cerita. Nggih, ibu-ibu niki paling seneng diceritani, lek diceramahi gak seneng. Senenge diceritani nggih, Bu. Ada satu cerita tentang pertemuan Fir'aun ambek iblis. Ngerti Fir'aun? Nggih, ngerti nggih? Fir'aun duduk wong Tuban, gak ono wong Tuban jenenge Fir'aun. Fir'aun ini adalah musuhnya Nabi Musa. Ngaku Tuhan. Waduh, orang yang sangat bejat, sangat rusak sudah Fir'aun ini. Lungguh-lungguh ndek omahe Fir'aun. Niki cerita, Fir'aun duduk di dalam rumahnya mbek ndelok TV. Oh, gak ono TV nggih zamane Fir'aun. Mboten-wonten nggih. Lek seumpama zamane Fir'aun ono TV, sampean ngerti kira-kira sing didelok mbek Fir'aun apa? Acara dangdut sing biasane ibu-ibu ndelok sing isine wong joget-joget. Nah, doyanane Fir'aun niku. Doyanane Fir'aun, acara sing buka aurat, joget-joget. Sering Bu ndelok, Bu. Nggih, kadang-kadang nggih. Nggih. Fir'aun lagi duduk-duduk di rumahnya, ada yang ngetok. Tok tok tok. On, Fir'aun. Fir'aun takok, "Man fil bab?" Sopo iku sing ana ndek ngarep pintu? Dijawab, "Lau kunta rabbal arbab la arafta man fil bab." Kalau kamu itu Tuhan semesta alam, pasti kon ngerti sing ndek walike pintu. Lapo atik takon, jarene Tuhan. Jare Fir'aun, kok cek ngelamake? Pasti iblis iki lek lambene kaya ngene iki. Melbu iblis, langsung masuk. Ternyata tamunya adalah iblis. Wah, cocok nih. Sing duwe oma Fir'aun, tamune iblis, satu jenis. Fir'aun kali iblis lungguh. Ya, iblis. Aku iki kepikiran saiki. Apa? Apakah ada orang di dunia ini yang lebih bejat daripada saya dan kamu? Jarene Fir'aun. Awak dhewe iki rusak, Blis. Awak dhewe iki bejat. Aku mbek kon iki ajur wis bejat. Tapi apakah ada orang manusia di dunia ini yang lebih bejat dari kita? Ketoke gak ono, jarene Fir'aun. Dadi
Niki sik nilai plus gawe Fir'aun. Napa? Fir'aun niku sak bejat-bejate sik ngakoni lek dheke bejat. Dia sadar, dheke ngerti lek awake iku rusak, bejat. Berarti lek ana wong sing bejat tapi krasa ahli ibadah luwe nemen teko Fir'aun. Rusak ahli maksiat krasa hebat. Berarti luwe nemen teko Fir'aun. Dijawab ambek iblis, tenang, aku duwe konco manusia di dunia luwe bejat teko aku teko kon. Jari Fir'aun, waduh, sopo? Kok sangar? Kok hebat? Kok bisa dia lebih bejat dari saya? Kok bisa dia lebih bejat dari kamu? Tak cerita. Iblis punya pengikut di dunia manusia. Hasud. Kenapa hasud? Karena dia punya tetangga sapi ini gede. Punya sapi besar. Iso ditumpaki wong 15. Mboten wonten nggih sapi iso ditumpaki wong 15. Lebay. Punya sapi besar. Iblis diceluk. Iblis, aku ate njaluk tolong. Ada apa? Tolong patenono sapine tonggoku. Cek gak kakean pola, gua ya tok duwe sapi siji lemu kemaruk kakean pola. Patenono beles sapine. Racunen apa belen sak karepmu. Bunuh. Dijawab ambek iblis. Gak perlu. Tidak perlu dibunuh. Kon tak kei sapi sing luwe gede. Kamu akan saya kasih sapi yang lebih besar 100. 100. Gak perlu kon pateni. Kon tak gowokno sapi sing gedene 2 kali lipat 100. Enak napa mboten? Enak kan nggih? Kalau orang normal nggih, lek wong gak penyakitan pasti gelem. Oh iya wis 100 enak. Apa jawaban orang ini? Lah ya iblis. Emoh gak gelem. Aku geleme sapi ini kudu mati. Saya tidak mau dikasih sapi. Meskipun kon kei 1000 sak juta sapi, aku gak gelem. Saya cuma minta sapinya orang itu mati. Jarine iblis, waduh, ini orang lebih bejat daripada saya. Aku sik sakno ate mateni sapi, ate tak ijoli sapi. Dia karena sudah hasud nggih, penyakitan. Lebih parah dari iblis, jaluk sapi ini mati, dijoli gak gelem. Tetap minta sapinya mati. Naudzubillahi min dzalik. Niki satu contoh, berarti orang yang hasud lebih parah dari iblis. Niku sifat hasud. Dan itu banyak terjadi di antara kita, nggih. Naudzubillahi min dzalik. Mugi-mugi sing hatine ana hasute dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, maksiat yang selanjutnya yang sering terjadi di antara kita, at-takabbur. Napa? Al-kibir, sombong. Napa sombong itu? Merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Niki penyakit bahaya, terutama buat ustadz. Nggih, seperti saya sekarang duduk di sini, merasa lebih pintar dari sampean, bahaya niku penyakit. Tidak Bu, kita harus merasa selalu lebih rendah dari orang lain, harus tawadhu. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Orang yang tawadhu, orang yang tidak sombong, wong sing akhlak, rafa'ahullah, akan diangkat derajatnya oleh Allah, akan dimuliakan oleh Allah. Wa man takabbara adzallahullah. Dan orang yang sombong, yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, adzallahullah, justru akan direndahkan oleh Allah. Justru akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong, ma'asyiral hadirin, la yajid rihul jannah, tidak akan mendapatkan baunya surga. Ojo maneh mlebu surga, mambune sampean gak dikei, baunya aja nggak dikasih, apalagi masuk ngimpi. Orang sombong masuk surga gak kira, baunya aja nggak dikasih, gimana mau masuk surga? Naudzubillahi min
dzalik. Hasud, sombong, ada satu lagi, riya. Napa riya itu? Al-amalu li ghairillah. Kita melakukan amal ibadah tapi bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Cek dipuji wong. Lek masuk masjid ijen gak ono wong, salat Allahu Akbar, mbek tolat-oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, sami Allah. Allah. Begitu ada orang masuk, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kok jadi khusyuk? Khusyuknya bukan karena Allah, karena pingin dipuji orang, cek diwara. Waduh, masya Allah, lek sembahyang cek khusyuke. Masya Allah, wong iki lek sholat khusyuk. Begitu denger dipuji, wah, tambah dadi. Waduh wes, sholatnya dilama-lamakan. Bukan karena Allah, karena pingin dipuji orang lain. Ingin dipuji, ingin dihormati. Niki penyakit niki. Lebih parah dari diabetes niki. Lebih parah dari kanker ini. Bahaya sekali, merusak amal ibadah. Ini syirik. Syirik, naudzubillahi min dzalik. Kita menyekutukan Allah dengan makhluk. Kita tidak peduli dengan rahmat Allah, kita nggak peduli dengan pujian Allah, sing dipikiri dipuji makhluk. Podo menungsone, podo mangan segone, podo matine. Lala pokok dipingin dipuji manusia. Niki orang nyun sewu, nek basa aluse goblok. Nggih, orang yang seperti itu adalah orang yang goblok, bodoh, tidak berpikir. Tidak mementingkan rahmat Allah, dia justru mementingkan pujian dari orang lain. Dan itu banyak terjadi. Ate nyumbang nang masjid, ate dilebokno didelok, kok gak ono wong. Dinteni sik. Sampai ono wong teko. Oh, masya Allah. Ahli sedekah. Oh, seneng sudah. Gak ngurus pahala. Nggak peduli mau dikasih pahala, mau enggak dimasukkan surga atau enggak, gak ngurus. Sing penting dipuji. Na'udzubillahi min dzalik. 3 sudah. Hasud, sombong, riya. Sejauh ini paham nggih yang saya omongkan? Basa Jawa ini paham? Napa perlu basa Madura? Mboten semerap. Thayyib. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sekarang kita beralih ke penyakit zahir. Nah, ini juga yang sering terjadi kepada orang-orang. Yang pertama, yang paling dahsyat, ghibah. Apa itu ghibah? Menyebut kejelekan orang lain ketika orangnya enggak ada. Nah, niki ngapunten, kebiasaan ibu-ibu. Dadi kula tak ngadep mriki. Niki soalnya hobinya ibu-ibu arisan biasanya, enggak Bu? Rasan-rasan, ngerumpi dan yang lain sebagainya. Ghibah ini adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Termasuk dari golongan dosa besar. Orang yang ghibah azabnya di neraka akan dipotong lisannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ditumbuhno maneh. Terus diketok maneh. Nak tumbuhno maneh dance. Lan sak piturute, sak teruse wis. Diketok balik. Ghibah niki, waduh. Bahkan sebagian orang itu gatel lek gak ghibah, lek gak ngerasani wong sedina pilek, ngelu. Apa gak rasan-rasan aku dino iki. Ini kalau sudah penyakit, kalau sudah ngumpul. Wah, ibu-ibu lewis ngumpul, waduh. Kon ero bojone iku tuku emas gede, mboyo duweke teko ndi? Konro iki ya, konro iki. Yang disebut selalu keburukannya orang. Semua yang disebut adalah kejelekan orang lain. Niki lali. Orang sing senengane rasan-rasan niku lali. Dia lupa bahwa dia juga punya kekurangan yang dirasani orang lain. Contoh, ana wong telu.
Siji rowok ngerasani terus. Begitu orang ini ngale, begitu wong iki ngale, mole sing loro ngerasani wong iku. Sing siji ngale teko siji maneh sing siji ngerasani itu. Terus kaya ngono ibu-ibu iki saling merasani satu sama lain, saling berbagi rasan. Dan naudzubillahi min dzalik, kadang nopo sing didelok acara ndek TV sing isine rasan-rasan. Waduh, ambek ngonceki berambang semangat lek delok wong rasan-rasan. Lihat acara di TV, wah artis sana dirasani, artis ini dirasani. Lah iya, kon lek ero iki waduh gak karu-karuan, terus semua orang dirasani. Kabeh wong eleke disebut. Lupa kalau dia juga punya dosa. Lupa kalau dia juga punya kekurangan, kalau dia juga punya aib. Ghibah niki bahaya ma'asyiral hadirin, termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Dan kadang-kadang saking kebiasaan ibu-ibu rasan-rasan sampai merasa bahwa ghibah itu bukan dosa. Nggih, karena kebiasaan kroso ghibah itu bukan dosa sudah. Biasa lek rasan-rasan. Bahkan ono sing luwe lucu maneh. Saya kalau dengar biasanya ibu-ibu ngerasan-rasan itu. Lah ya wis, aku gak gelem nyebut jeneng. Oh, gak gelem nyebut jeneng. Kon pasti ero areke. Lemu, ireng, sebelah Indomaret omahe. Oh, iya ya wis gak usah disebut jenenge. Padha ae. Gak disebut jenenge tapi dikai tenger-tenger sampai wong ngerti kabeh. Sami mawon padha ae. Juga namanya rasan-rasan. Naudzubillah luwe nemen maneh kadang-kadang ibu-ibu sing dirasani bojone. Waduh. Duduk nggih. Tiang istri ketemu istri, sing dirasani sapa? Bojone dhewe-dhewe. Suami yang seharusnya dia hormati, suami yang seharusnya dia bakti. Nggih. Seorang istri yang pintar, suami itu ditaruh atas kepala. Ditaruh di atas kepala. Duduk maksudnya sampean gendong bojone, tapi kita hormati dengan sebaik mungkin. Iki gak kumpul ambek wong liyane nggih, nang melijo tuku sayur lek isuk-isuk sing dirasani bojone. Naudzubillahi min dzalik. Nggih, Bu, sering nggih, Bu. Nah, sekarang ibu-ibu sudah saya kasih tahu bahwa ghibah itu haram, bapak-bapak juga. Ghibah itu adalah dosa besar. Lek sek dilakoni, lek sek pancet seneng rasan-rasan, dosanya double. Loh, kok bisa? Karena kemarin-marin sampean lupa, gak eling lek rasan-rasan iku dosa. Dosane siji. Tapi sekarang saya ingatkan, tak wanti-wanti, hati-hati, ghibah iku dosa. Wis mancep ghibah dosa. Ojo sampai iki buyar langsung HBP mang lemu yo. Lho, aku dadak sing dirasani. Tambah 5 dosane double 5. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ghibah, rasan-rasan, sifat berbahaya yang harus kita hindari. Napa malih kemaksiatan yang lain, hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi niki nggih sangat berbahaya juga. Napa? Qati'ur rahim. Orang yang memutuskan tali silaturahim. Nggih, dadi niki saya jauh-jauh dari Lawang datang ke sini, lek ceramahe bahase mek sak bahan eman. Tuas kesele. Dadi kabeh maksiat tak bahas sampai lega. Insyaallah mungkin jam 9 sudah selesai. Siap nggih? Aduh, bapak-bapak siap. Ngomong siape wis mboten ikhlas. Hadirin rahimakumullah. Ada sifat napa? Bukan sifat maksiat yang bernama qati'ur rahim. Orang yang memutuskan tali silaturahim. Niki waduh. Bahaya. Gak nyopo saudara kandung kadang gak tidak pernah nyapa. Kon riyo gak nang omahe adikmu ah? Wis 3 tahun aku gak nyopo. Bangga. Ngomongnya bang, bangga.
Aku 3 tahun gak nyoba nang dulurku. Kalau udah orang muslim, sesama muslim, apalagi saudara, gak nyopo, memutus tali silaturahim, dua-duanya tidak diberi rahmat oleh Allah, diharamkan dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya uripe soro. Kita lihat ada orang kaya, duwike wakeh, omahe gede, montore 5, tapi hidupnya sumpah terus. Mungkin dia sudah memutus tali silaturahim, sehingga kebahagiaan, rahmat, madad dari Allah subhanahu wa ta'ala ditarik. PN duwe, dunya PN, tapi tidak diberi kesenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gak dikei seneng, tidak diberi nikmat, tidak diberi rahmat, dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipulosoro uripe. Kenapa? Akibat memutus tali silaturahim. Beb, saya tidak memutus tali silaturahim, tapi saya yang diputus. Niki malah peluang buat sampean. Ini malah peluang buat antum. Ketika tali silaturahim kita diputus, padahal sing salah sing kono, tapi tetap sampean yang hadir, sampean sing teko. Meskipun yang salah orang tersebut, tetap sampean yang hadir. Wis, aku njaluk sepuro, saya minta maaf kalau saya punya salah, saya minta maaf kalau saya punya kekurangan. Semoga tali silaturahim kita bisa nyambung kembali. Oh nggih, luar biasa. Kedudukannya di sisi Allah luar biasa. Ojo gengsi. Aku gak paten. Masih 5 tahun gak nyopo, gak ngurus aku. Loh, jangan. Itu bukan sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya umat Nabi niku pemaaf. Pemaaf. Cinta kepada orang muslim, merahmati orang-orang muslim, asyidda'u alal kufar. Tapi nang wong kafir tegas. Itu adalah sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu kalau mau sholat, Nabi Muhammad ini sholat 5 waktu di masjid. Ketika jalan ada orang Yahudi, Yahudi, wis tuwek, buta. Setiap Nabi Muhammad lewat diludahi. Habibullah, Nabi Muhammad ini makhluknya Allah yang paling mulia, Sayyidul awwalina wal akhirin, pemimpin seluruh makhluk yang ada di dunia, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, diludahi setiap hari. Ma'asyiral hadirin, setiap hari. Sabar Nabi Muhammad. Sing ngidoni wong tuwek, buta, kafir. Coba sampean pulang pengajian diludahi orang kafir, buta, tua. Waduh, kok gak sampean nantemi. Kurang ajar iki. Tapi Rasulullah SAW diem, dibiarkan. Sampai suatu saat Nabi Muhammad lewat gak diludahi. Loh, kok gak ditoni? Dilihat, dijenguk. Loh, apa loro ta wong iki? Diparani rumahnya. Omahe diparani. Lihat orang buta tadi sakit tidur. Di sampingnya ada makanan. Diambil makanan tersebut, didulang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disuapi. Habibullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita lihat rahmat beliau terhadap orang kafir. Rahmatnya Nabi Muhammad kepada orang diludahi. Setiap hari diludahi, disuap. Ketika disuap, mbah tua tadi tanya, "Man anta ya syabab?" Wahai pemuda, siapa kamu? Kok baik? Kamu tidak seperti Muhammad. Kon ngerti Muhammad sing ngaku-ngaku nabi, kurang ajar, bendino tak idoni. Padahal sing dulang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dirasani Nabi Muhammad. Setelah terakhir, saya pamit, saya mau keluar. Oh ya monggo, siapa namamu? Ana Muhammad bin Abdillah. Saya Muhammad bin Abdillah, wong sing bendino mbok idoni, wong sing paling kon benci, orang yang paling kamu benci, orang yang setiap hari kau lukai. Langsung nangis perempuan tersebut.
Kemudian dia langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk ke dalam agama Islam. Karena apa? Karena sifat pemaafnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena akhlak luhurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sifat mukmin, pemaaf. Ada orang putus tali silaturahim, maafkan. Dimaafkan. Orang yang memaafkan itu lebih mulia daripada yang dimaafkan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Terakhir, maksiat yang paling saya takuti dan paling saya ngeri kalau ada orang melakukan. Nopo? Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Sebagai penutup buat para pemuda, bapak-bapak yang masih punya orang tua, hati-hati. Hati-hati. Bapakmu, ibumu, ayahmu, ibumu adalah raja. Jangan sampai kita menyakiti hati orang tua kita. Jangan sampai kita buat orang tua kita kecewa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam haditsul qudsi, "Man asbaha murdiyan li muskhitan li walidayh fa ana anhu sakhit." Orang yang membuat ridha Allah. Orang yang membuat saya ridho, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membuat aku ridho dengan amalan ibadahnya, tapi dia membuat orang tuanya murka. Dia sakiti hati orang tuanya, dia sakiti hati ibu bapaknya, fa ana anhu sakhit. Maka saya murka terhadap orang tersebut. Meskipun dia membuat Allah Subhanahu wa taala ridho, tapi dia buat kecewa orang tua. Dia buat murka orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang tersebut. Wa man asbaha muskhitan li murdiyan li walidayh fa ana anhu radin. Dan orang yang membuat saya murka, kata Allah Subhanahu wa taala, isu-isu wis maksiat, membuat Allah Subhanahu wa taala marah, murdiyan li walidayh, tapi membuat orang tuanya ridho, membahagiakan orang tuanya. Orang tuanya dibuat senyum, orang tuanya dibuat senang. Fa ana anhu radin, maka aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ridho kepada orang tersebut. Aku ampuni kesalahan dia, aku ampuni dosa dia. Kita bayangkan Allah Subhanahu wa taala membarengkan ridho dan murkanya kepada orang tua kita. Niki orang tua niki jimat, hadirin. Orang tua adalah jimat. Mumpung masih hidup, kita hormati mereka, kita senengkan mereka. Jangan telat, nanti lewis meninggal baru getun. Ketika orang tuanya sudah meninggal, getun aku, kenapa dulu saya nggak berbakti, kenapa dulu saya kurang ajar. Telat. Kenapa dulu waktu hidup nggak kau senangkan, kenapa dulu waktu hidup kau buat sakit hati, sekarang kau nyesel. Maka dari itu yang orang tuanya masih hidup, monggo berbakti, terutama kepada ibu. Ummuka thumma abuk. Nomor 1 ibu. Nggih, kalau sudah sampean menyakiti hati ibu, nggih, kalau sudah sampean menyakiti hati ibu, membuat ibu tidak ridho, jangan berharap sukses dunia ataupun akhirat. Dunia akan dibuat susah oleh Allah, di akhirat akan dibuat susah oleh Allah. Pasti. Kita lihat anak kurang ajar kepada orang tua, tidak akan sukses di dunia. Kontan di dunia sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih nanti di akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Kita ambil contoh cerita yang sering kita dengar, seorang sahabat yang bernama Alqamah, ahli ibadah. Sholat berjamaah tidak pernah telat, sergep, rajin kalau ibadah. Ketika mati nggak bisa mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kaku, tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Ini sahabat Nabi, pernah memandang wajah mulia Nabi Muhammad SAW. Ketika mau mati nggak bisa mengucap syahadat, bingung para sahabat yang lain, sampai akhirnya dipanggil Nabi Muhammad, ya Rasulullah, Alqamah nggak bisa ngucap syahadat.
Kenapa? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, panggil ibunya. Ibu celuan. Datang ibunya. Wahai ibunya Alqamah, anakmu nggak bisa baca syahadat. Anakmu akan mati dalam keadaan suul khotimah kalau kamu tidak maafkan kesalahan yang telah dia lakukan. Dijawab oleh ibunya, saya tidak ridho dengan Alqamah ya Rasulullah. Dia lebih mendahulukan istrinya daripada saya. Naudzubillah, cuman mendahulukan istri dari ibu. Gak tahu gepok ibu, gak tahu misui ibu, gak tahu ngilokno ibu. Cuman dia lebih cinta, lebih mendahulukan istri daripada ibu. Mau meninggal tidak bisa mengucap syahadat. Bisa kita bayangkan anak-anak zaman sekarang sing gepok ibu. Bisa kita bayangkan anak zaman sekarang sing ngomong kotor kepada ibunya. Ya apa mati? Bagaimana dia akan mati? Naudzubillahimin. Sakaratul maut belum mati sudah dikasih neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi ngomong kepada para sahabat, wahai sahabat, kumpulkan kayu bakar, kita bakar Alqamah. Kita bakar Alqamah hidup-hidup. Kasih sayang seorang orang tua, sak mangkel-mangkel ambek anak tetap anak. Itu kasih sayang seorang ibu. Ya Rasulullah, atikon bakar. Waladi thamarata fuadi. Anakku, buah hatiku atikon bakar di ngarep motoku. Kata Rasulullah, lebih baik saya bakar dia di neraka sebelum dia dibakar di neraka. Lebih baik saya bakar dulu di dunia sebelum dia dibakar dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibunya ngomong, ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah, saya maafkan semua kesalahan yang dilakukan Alqamah. Saya ampuni semua kesalahan yang dilakukan Alqamah. Saya ridho terhadap Alqamah. Kemudian dilihat Alqamah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Berkat apa? Ampunan, ridho daripada orang tua. Bagi yang orang tuanya sudah meninggal, beb gimana? Dulu saya kurang ajar, sekarang orang tua saya sudah meninggal, gimana saya mau tobat? Kirimi Fatihah setiap habis sholat. Senangkan orang tua kita dengan amal baik kita. Setiap kita melakukan amal, kita niatkan, pahalanya saya kirim kepada almarhum bapak dan ibu saya. Kita ziarahi kuburannya, dibacakan yasin, dibacakan tahlil di kuburannya. Kita kirimi hadiah ketika meninggal. Insya Allah dosa kita selama ibu kita hidup diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada perkataan salah, perkataan yang kasar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan perkumpulan kita di pagi yang mulia ini membawa berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka mimma sa'alaka min abduka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadika sholihun, wa na'udzubika mimma sta'adzaka min abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadika sholihun, wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin bisirril